Aloha teman-teman prestasi, kita bertemu lagi di sini ya. Kita akan ngobrolin seputar posting and fresh, seputar service SDM terkini. Nah, jadi kita dulu. Nah, jadi kita akan ngobrolin mengenai update perkembangan service juga layanan mengenai SDM kita terkini. Masih bersama saya juga Agung dan juga rekan saya Eko Yanto. Nah, seneng banget seger-seger di sini ya, fresh, udara cerah, semoga juga rekan-rekan sobat-sobat prestasi juga segar, bersemangat di sana, di rumah masing-masing. Nah, kita bertemu lagi, kita ngobrolin mengenai layanan. Tadi kenapa sih, Bro Eko, tadi kenapa sih colek-colek? Kan lagi opening. Iya, cepet banget sih lo apa namanya opening orang gua masih mau ada yang mau gue bicarain sama lo. Gue lagi baca nih, Iya. kebetulan gue lagi ya Hmm. pagi-pagi ini kan kita lagi apa ngobrol nih pagi-pagi kan kondisinya ya. Terus gue habis baca-baca mengenai bisnis online gitu ya. Uh, Hmm. gue kok baca-baca nih bagus dalam kondisi yang seperti ini. Ada beberapa informasi yang gue dapat tuh dia bertumbuh loh sekitar 25% loh. Jadi Ya, betul. bagus Apalagi kan ya. lagi PPKM gini kan, nggak bisa kemana-mana, kita mesti bisa jalanin dari rumah, dari kamar, dari manapun, tetap bisa jalan. Iya, betul betul. Jadi yang mereka ya bagus juga sih, maksudnya di antara industri-industri yang lain memang sih tidak tidak semua pembelian online itu tumbuh ya. Kayak misalnya Hmm. eh, pariwisata, tour and travel dan sebagainya mereka mengalami penurunan, tapi mayoritas pembelian online yang seperti barang-barang atau kebutuhan tuh meningkat justru bisa sampai 25% kalau gue baca ya berita-beritanya ya. Jadi bagus Hmm. ya, bagus-bagus dan memang eh, gue juga pernah punya pengalaman sih. Gue happy nih, gue lagi happy sih. Gue pagi ini juga gue mau cerita nih sama lu, Gung, sama sobat-sobat prestasi juga gitu ya. Gue punya Pantesan semringah banget gue lagi opening colak-colek, colak-colek. iya, gue pun mau ngasih tahu itu biar nanti maksud eh gue bisa ya, ya akhirnya gue cerita juga sih. Gue bisa ngasih tahu gitu. Gue lagi happy nih, gue lagi seneng karena selain gue dengar berita bahwa bisnis online itu juga bagus dan gue punya punya pengalaman bagus nih mengenai bagaimana salah satu lapak lah ya, salah satu Hmm. merchant kalau bahasa bahasa kerennya tuh merchant gitu, eh, bikin gue happy dengan pelayanan mereka gitu. Emang kenapa happy-nya dari layanannya, produknya, atau eh ya, produknya boleh gue bilang secara produk eh, memang nggak 100% perfecto lah ya gitu pada waktu kejadian. Ini gue kejadian beberapa waktu yang lalu. Tapi karena gue baca pagi ini, gue jadi inget dan gue happy gitu. Seneng banget gitu gue uh, ngebahasnya. Jadi secara barang itu dia tidak perfecto 100%. Tapi cara cara pelapaknya, cara orang di dalam toko online itu memperlakukan gue itu gue bikin happy. Gue cerita aja atau gimana oh, nih? ya boleh boleh boleh. Gue Emang cerita barangnya sedikit ya. yang lo beli apa? Gue beli Elektronik atau ya baju, fashion atau parfum ya atau apa? kebetulan kalau gue kan memang Iya, itu apa demen itu pilihan. Yang lo beli apaan? Elektronik, fashion itu apa parfum? Iya. itu Dasar itu lo pilih salah satu. kalau gue pilih itu bingung ya lo ya. Iya. Gimana? Iya, hah, iya. Itu nah kebetulan gini Bro Agung, gue tuh emang demen kan elektronik ya. Jadi Ah, elektronik, ya lu tau lah kalau biasanya tuh toko tuh kalau bilang elektronik tuh mereka agak sedikit parno bilang kak penggantian ya karena barang ini elektronik gitu. Tapi kali ini gue ah, dapat sesuatu yang berbeda gitu. Nah, gue hmm, beli salah satu perangkat ya, perangkat yang mendukung laptop atau komputer gitu ya. Gua umumin aja begitu, maksudnya nggak secara khusus ya. Jadi, nah, gue beli oke. untuk mengganti yang punya gue yang udah rusak. Terus uh, gue beli dong, gue biasa ya. Kan kita tahu lah kalau prinsip online itu apa namanya bisnis online itu kalau dari pendapat gue itu ada istilahnya RE.
easy to discover yang pertama ya, berarti gampang. Hmm. Kita dapat gampang menemukan produk itu ketika kita searching gitu. Apa yang kita Ya. butuh gampang dicari. Jadi gue bilang itu easy to discover. Terus yang kedua R, rating. Pasti setelah gue ngelihat barang itu, gue lihat nih rating kan suka ada tuh kalau kita lagi itu tuh apa namanya, misalnya pakai ojol gitu ya, bintang 5 Pak, Ah, bintang 4 Pak, bintang 3 atau bintang 1 kalau jelek kan gitu kan, tapi mereka kan bisa ah. selalu bilangnya bintang 5 ya Pak gitu kan. Nah, itu adalah rating. Dan bagi gua Hmm. pelanggan gitu ya, itu penting karena apa? Gua ngelihat seberapa bagus orang-orang menilai lapak ini gitu. Nah, ini Hmm. makanya gue bilang itu rating. Baru yang ketiga adalah engage. Engage berarti kalau misalnya Hmm. ratingnya udah tinggi, pembeliannya gue lihat di situ banyak yang beli, ratingnya bagus dan pembelinya banyak, maka gue ada itikat untuk membeli di situ. Dan mungkin kenapa gue bilang engage, bisa aja setelah gue beli, gue dapat pengalaman baik dan gue bisa beli lagi. Nah, jadi di situ engage. Nah, Hmm. balik ya ini gue sedikit ulas masalah ini menurut pendapat gue adalah ERE ya, easy to discover, rating, dan engage. Nah, pengalaman gue apa? Ketika gue udah dapet nih barang yang gue ini ya, gue mau gitu ya, gue beli dong transaksi, pilih misalnya Hmm. tipenya apa segala macam, terus gue bayar. Habis gue bayar, masuk ke keranjang dulu lah, masuk ke keranjang, bayar, udah nunggu gitu ya. Di situ kan ada pilihan tuh, gue mau pakai ekspedisinya atau pengantarnya siapa, udah gue pilih, udah selesai. Hmm. Di situ ada berapa hari biasanya, 2 hari, 3 hari gitu ya, atau di same day kalau express, dan mungkin ada yang model apa yang lama gitu ya. Nah, gue pilih yang biasa. Nyampe, nyampe ternyata dari yang di situ maksimum 3 hari, gue nyampe 2 hari, lebih bagus lah. Gitu. Wah, udah Ah. nyampe nih barang gitu kan. Pasang dong, gue coba. Kok nggak bisa gitu? Nggak bisa gue pasang. Oh, Nggak, nggak berfungsi dengan baik lah ya iya, itu barangnya. ini dong gue agak panik dong ya. Begitu gue Hmm. coba nggak bisa, gue lagi butuh ya. Memang sih lebih cepet datangnya, tapi kan gue jadi mikirin lagi, wah gue harus balikin, ya kan? Gue harus ngomong lagi Iya. sama pelapaknya segala macam. Akhirnya ya udah deh, mau nggak mau kan ya, hubungin pelapaknya. Kan biasanya tuh kalau ini ada nomor kontaknya ya, gue hubungin Hmm. pelapaknya, ya terus gue bilang, gue sampein deh problem gue. Nah, terus dia bilang begini, oh gitu ya Pak, baik, Bapak tunggu aja ya, kita kirim lagi apa namanya penggantinya. Oh gitu, Oh, dia langsung tapi lu bilang suruh begitu. suruh ngirimin balik dulu nggak? Nah, itu yang jadi kunci pelapak ini. Jadi pada Hah? saat biasanya kan kalau normalnya itu pelapak ini, pada umumnya pelapak lah ya, pada umumnya pelapak itu kan dia akan berikan pengganti setelah barangnya kembali ya, yang rusak dia terima, dia Ah. foto dan sebagainya, kita foto dan sebagainya, balik. Nah, ini gue baru bilang begitu, gue foto, ada sempat sih memang gue foto, gue kirim ke pelapaknya, terus saya lihat, oke, kita kirim. Dikirim loh, Bu. Langsung besok Oh nyampe gitu. lagi. Iya, waktu itu gue telepon sekitar, bukan telepon, gue kontak dia lewat WhatsApp ya, itu siang, Ah. gitu ya. Mungkin dia langsung proses, besok nyampe loh ke gue. Kebetulan Oh. memang jaraknya sih, kalau yang gue kan kalau milih pelapak juga yang nggak jauh kan, karena ongkos kirimnya Ah. juga biar Ah. yang nggak terlalu tinggi dan sebagainya. Gue pertimbangan gue lah, ada beberapa pertimbangan. Nyampe loh gue, gitu. Oh, dia maksudnya eh, trust-nya bagus juga ya ke customer ya. Ih, Tanpa dia minta dulu, tanpa dia ngerepotin si customernya, dia langsung bukti untuk dia me, apa ya, kalau kita mengcover iya, tanda kutip ketidakberfungsian barang itu, dia udah langsung kirimin itu pelipur laranya betul, lah ya, dia lebih bagus betul. kayak gitu ya. Iya, iya, betul. Oh, Itu terus ada. lu gimana? Happy dong? Jadi gue happy pas nyampe, langsung nyampe Terus gitu ya. bisa nggak tuh, nggak bisa lagi nih kirim? Nah, yang pertama itu gue sebagai pembeli ya waktu itu ada rasa bahwa gue ada nggak enak dong ya. Ini kok barang belum gue balikin, kok udah nyampe yang gantinya gitu ya. Terus gue Ah. ya dia tuh bagusnya waktu itu memang sempat kontrol gue gitu ya. Pak, barang pengiriman sudah, barang pengganti saya sudah kirimkan. Oke, terus
karena gue merasa bahwa, oh ini bagus servisnya, Oh, gue sampai dikawal gitu ya barangnya untuk sampai ke lu ya? iya, terus gue confirm Pak ini Oh. sudah sampai gitu ya. Oke Pak, coba Pak, dia kasih gue Uh, guidance yang kedua, cara-caranya. uh, Cara-caranya gue dikasih guidance, ya mungkin namanya pembeli bisa salah ya. Mungkin pembeli uh, nggak 100% tahu cara masangnya, mungkin ada yang keliru kabelnya atau uh. semuanya gitu ya. Nah, dia kasih gua ini sampai akhirnya Pak fotoin gimana ininya masangnya, gua foto. Gitu. Oh Pak, ini coba dibalik. Just a simple like that, Uh. akhirnya bisa, Gung. Bisa. Iya, Oh, terus gua happy banget wah, gitu kan. bagus ya ininya ya. Dia servisnya bagus ya. Iya, servisnya bagus Layanannya banget. setelah penjualannya. Iya, dan itu bukan bukan yang big brand atau apa ya. Menurut gue itu ya, barangnya sih ini ya, maksudnya memang cukup ada mereknya. Tapi secara pelapaknya bukan pelapak-pelapak yang menurut gue besar ataupun terkenal atau apa gitu ya. Nah, cuman Hmm. yang gue lihat di situ adalah bagaimana dia menanganin gue gitu. Ini banget, mereka dia tuh benar-benar care. Kalau gue lihat tuh care banget, peduli gitu ya. No wonder Iya. lah dia punya rating bagus kalau misalnya seperti itu. Jadi itu yang menurut gua apa? Itu sesuatu yang nggak sih, gua nggak bilang itu simple, itu sesuatu yang bisa dikerjakan, effortnya juga nggak terlalu besar kan, komunikasi ya effortnya ya. Nah, tapi membuat orang nyaman. Sampai sekarang gue juga kalau ngobrol-ngobrol sama orang, oh ada yang bagus tuh di daerah ini, pelapaknya ini, kalau lo mau beli ini. Nah, akhirnya Uh. word of mouth, WOM-nya ya ada jalan gitu. Itu sih gue kenapa gue Oh. happy. Jadi selain gue lihat memang bisnis online itu dalam kondisi seperti dan mungkin ke depan ya era digital, era di mana orang secara individual makin tinggi, ini spirit individuality-nya dibandingkan dengan dulu yang senang ketemu, sering ngumpul. Kalau sekarang kan by phone, by apa namanya dia punya aktivitas sendiri, semuanya serba online. Itu sih. Oh, ya ya iya bener sih. Ya kalau sobat prestasi, pantesan tadi Bro Eko pas saya lagi opening itu dia langsung colak-colek ternyata emang ada something yang mau di-share berdasarkan pengalaman pribadinya. Nah, itu emang sebuah layanan yang bagus ya, yang exceed the expectation karena emang biasanya yang kita tahu kalau itu, oh sini Pak, balikin dulu ya nanti kita akan balikin sama something yang baru. Nah, tapi si pelapak itu dia ada tambahan effort di mana itu langsung bikin perasaannya Bro Eko, wah gila ya dia men-treat gue ini luar biasa. Mungkin kalau pepatah Jawa nguwong ke uwong itu emang luar biasa ya, dia emang itu dia bagus dan berpikirnya emang udah jangka panjang. Jadi lebih kepada memastikan bahwa pelanggan yang udah kecewa jangan sampai kecewa lagi nih. Disuruh ngirim dulu, disuruh ada effort, tapi gimana untuk mengobati dulu. Yuk Pak, ya udah duduk manis aja ya, kita kirimin yang baru. Set langsung dikirimin sampai dia kawal tuh barangnya dari pelapaknya dia sampai ke rumahnya Bro Eko. Habis itu dipandu untuk memastikan bahwa nih barang penggantinya betul-betul bisa voucher untuk diandalkan. Bagus sih kalau menurut gue itu keren ya, Ya. Bro Eko ya. Jadinya uh, gua pun akan seneng kalau bisa diperlakukan seperti itu. Ya bagus lah, no wonder dapat dia bintang 5 ya. Tuh. Keren, keren, keren. Nah, Bro Eko, sebagai orang servis, gimana? Ada tips nggak untuk something yang bagus kayak tadi gitu ya? Kan kalau Iya, misalnya sebelumnya kita ada tips, jangan gini, jangan ini. Nah, kalau udah yang bagus gini gimana? Apakah iya. tetap terpelihara aja atau mungkin ada insight lain? Oh, oke. Menurut gue ya, kalau memang kita mau bisnis dan hubungannya dengan pelayanan pelanggan gitu, memang trust, kembali lagi trust. Dulu di video awal kita udah pernah bicara ya mengenai harga yang nggak sesuai kan ya, itu juga hubungannya sama trust. Kembali, treatment terhadap orang, memberi percaya, terutama ini lapak ini gue ngelihat dia percaya, pertama adalah yang timbul di hatinya bahwa dia percaya trust dengan pelanggan itu, bahwa pelanggan itu tidak Hmm. ya akan secara natural lah, misalnya dia kirim pengganti dan barang rusak pun dia akan terima gitu ya, dia trust dulu, berangkat dari trust dulu tuh. Jadi yang pertama adalah
trust itu memang harus dijaga gitu kan ya. Nah, tipsnya apa? Dari dasar tips yang trust yang tadi itu ya menurut saya tips yang pertama adalah pelayanan ekstra itu memang sangat dianjurkan. Terutama ketika pelanggan mendapatkan apa namanya kendala atau permasalahan gitu. Jadi itulah moment of truth ketika kita sebagai pelayan di bidang pelayanan pelanggan membuat moment of truth itu menjadi suatu yang unforgettable, nggak bisa dilupakan. Jadi itu akan selalu nanam dan membuat kita happy. Bahkan gue jadi pagi-pagi ini gue happy gitu loh. Gue cerita ini dengan apa semangat yang gue bilang coba kalau kayak begini gitu ya, semua pelayanan orang yang ada di pelayanan pelanggan seperti ini itu akan bagus gitu. Nah, kemudian tips kedua, memang menjalankan apa yang dilakukan pelapak yang saya ceritakan ini ada resiko, pasti kan? Resikonya apa? Tadi misalnya, barangnya. iya barangnya nggak dibalikin, loss, rugi dan sebagainya. Ya mungkin kita sebagai pelapak dia punya perjanjian dengan produsennya kalau sesuatu hal bisa dibalikin, tapi harus ada barang yang rusaknya. Kadang-kadang suka ada term of condition-nya begitu kan ya, barang rusak mana saya kasih yang baru gitu. Nah, ini resiko. Jadi ini ada hubungan dengan tips yang kedua saya, yaitu akan lebih baik kalau kita sebagai sebagai orang yang ada di pelayanan pelanggan mempunyai profiling customer kita. Supaya apa? Dengan profiling kita bisa menyeimbangkan antara resiko tadi dengan peningkatan moment of truth atau menggunakan moment of truth itu untuk membuat sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Jadi profiling ini penting. Memang profiling ini harus dibangun. Jadi dari yang nol kita nggak punya pelanggan 1, 2, 3, tapi profilingnya harus dikembangkan. Contoh profiling apa sih? Dia lokasinya di mana, kemudian dia sering belinya barangnya apa, kemudian dia itu kalau karakternya, mungkin kalau sampai karakter bisa juga kira-kira karakternya seperti apa. Kan kita juga secara umum bisa dong kita menangkap karakter seseorang gitu. Jadi kita bisa tahu dengan profiling seperti ini, kita bisa tahu men-treat pembeli atau pelanggan tersebut sesuai dengan profil yang ada. Dan itu menurut saya itu bisa keluarannya atau outputnya juga bisa lebih bagus gitu. Nah, itu tips nomor 2. Terus tips nomor 3, jangan sampai ini belajar dari yang tadi ya, belajar dari kondisi yang saya cerita tadi, jangan biarkan pembeli atau pengguna jasa itu menunggu lama, cepat melakukan action, gitu ya. Apalagi kalau ada sifatnya yang trouble, cepat, itu harus cepat, ya, supaya kemarin Bu Agung juga kan mau nelfon ke salah satu kontak pelayanan pelanggan susah. Malah nggak diangkat-angkat, membiarkan pulsa habis, membiarkan Bro Agung menunggu lama, boro-boro mau ke connect lah. Orang sekarang permasalahannya belum bisa disampaikan, harus menunggu lagi sampai Bro Agung bisa connect dengan pusat pelayanan pelanggan tersebut misalnya. Itu kan jadi membuat pelanggan menunggu. Nah, itu jangan sampai terjadi, jangan biarkan hal itu terjadi. Kemudian tips nomor 4, nah, kawal kalau misalnya sudah ada permasalahan yang terjadi. Jadi misalnya pembeli mengeluhkan sesuatu nih terhadap apa yang kita jual gitu ya, kawal sampai hal itu selesai. Kalau memang tidak bisa diselesaikan, ya ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Permintaan maaf, atau misalnya komplimen, misalnya, atau mengganti dengan barang lain, banyak hal. Intinya kita mau rebut kembali hatinya pelanggan, kan gitu ya. Karena kita nggak bisa memenuhi apa yang sudah terjadi gitu. Jadi don't miss it. Jangan sampai kehilangan momen tersebut. Kawal terus. Terus tips nomor 5, kecepatan. Jadi kunci juga. Speed. Kita mau menyelesaikan masalah tapi lambat geraknya, ya udah kadung pelanggannya butuh, ya udah dia cari alternatif, selesai, udah bisnis kita selesai kok. Iya, betul.
Itu sih Bro Agung. I'm happy Iya, iya. Ya, jadi today. emang tipsnya itu ya. Pantesan sampai sekarang juga semeringah banget ya Bro Eko ya senyumnya ya. Iya, Karena emang habis kenal layanannya yang bagus banget. Betul ya. Nah, jadi betul. untuk para sobat prestasi, silakan aja. Mungkin juga ada yang punya pengalaman untuk layanan, silakan bisa tulis aja komen di bawah ya. Iya, Bisa untuk nanti insight kita juga, dan juga untuk layanan di Indonesia semoga akan semakin bagus sehingga wajah Indonesia banyak yang tersenyum semeringah seperti Bro Eko pagi ini. betul. Betul. Oke, Slogan-slogan sebelumnya, senyum eh, pelanggan, kebahagiaanmu. apa? Senyum pelanggan adalah kebahagiaanmu sebagai penyedia layanan pelanggan. Oh Dan ya, dan senyum dan pelanggan kebahagiaan. ya, dan ini semua tergantung dari kondisi teman-teman ya. Artinya kalau memang tips-tips Oh, ini bisa berguna diambil, silakan. Tapi lihat kondisi juga. Artinya teman-teman bisnisnya ya. seperti apa, posisi teman-teman seperti apa, apakah memang memungkinkan hal itu dijalankan. Tapi dengan apa yang dilakukan tadi, itu membuat pelanggan happy. Itu aja sih. Yeay, oke Bro Eko, terima kasih banyak banget untuk sharing pengalaman dan juga tipsnya. Nah, Sobat Prestasi, semoga bermanfaat ya sharingnya kami tadi, ngobrol-ngobrol kita, bisa dijadikan rekomendasi untuk Sobat Prestasi semuanya. Oke, pamit undur, saya dengan Agung. Saya dengan Eko Wianto. Ya, semoga bermanfaat, sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah!